Semuanya, selamat datang lagi di podcast saya bersama Guru Andika. Jadi, podcast ini saya buat untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa Indonesia. Podcast ini didesain semudah mungkin dan juga sedikit pelan supaya teman-teman mengerti dengan apa yang saya bicarakan. Ini adalah podcast episode 5. Topik podcast pada episode 5 adalah sejarah bahasa Indonesia. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Nah, jadi sejarah bahasa Indonesia ini cukup panjang ya perkembangannya. Prosesnya cukup panjang, yang pada awalnya bahasa Indonesia ini adalah salah satu dari banyak dialek di keluarga bahasa Austronesia. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar itu ya. Jadi dalam podcast kali ini saya akan merangkum garis besar ya, highlight-nya sejarah bahasa Indonesia. Pertama, kita mulai dari pra-kemerdekaan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahasa Indonesia berasal dari keluarga bahasa Austronesia yang tersebar di wilayah Asia Tenggara. Nah, jadi dalam bahasa ini ya, keluarga bahasa Austronesia ini, bahasa Indonesia berkembang dari satu dialek ya, dari satu dialek. Di antara banyak dialek yang dipakai di Kepulauan Nusantara. Kemudian setelah itu juga ada pengaruh asing. Nah, selama berabad-abad, teman-teman, bahasa Indonesia menerima pengaruh dari berbagai budaya. Seperti misalnya pengaruh dari Sangsakerta, kemudian Arab, dan juga Cina. Bagaimana caranya mereka mempengaruhi bahasa Indonesia ini? Caranya adalah dengan kontak ya, kontak dengan pedagang, kemudian juga dengan penjelajah ataupun imigran yang membawa kata-kata baru dan menambah atau memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Jadi itu teman-teman eh, sejarah bahasa Indonesia pada era prakemerdekaan yang berasal dari keluarga bahasa Austronesia ya teman-teman dan juga dipengaruhi oleh kebudayaan asing dan juga bahasa asing dari Sangsakerta, Arab, dan Cina. Setelah itu kita akan pindah ke bahasa Indonesia di masa kolonial. Nah, seperti yang teman-teman tahu, pada masa kolonial ini ada pengaruh dari Belanda, ya. Jadi pada abad ke-17 sampai abad ke-20, seperti yang teman-teman tahu, Belanda menjajah Indonesia. Tapi meskipun bahasa Belanda menjadi bahasa resmi administratif, tapi bahasa Indonesia waktu itu hanya menjadi bahasa penghubung ya, penghubung saja di antara berbagai etnis dan juga daerah di Indonesia. Jadi bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa penghubung waktu itu di antara berbagai etnis yang ada di Indonesia. Kemudian hal ini menimbulkan pertumbuhan pemahaman identitas nasional.
Nah, waktu itu bahasa Indonesia mulai diakui ya sebagai bahasa untuk atau alat untuk menyatukan berbagai kelompok etnis yang ada di Indonesia. Hal ini ditandai dengan apa? Jadi pada Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia ya diumumkan sebagai bahasa persatuan bangsa. Nah, jadi pada tahun 1928 pada Sumpah Pemuda, ini momen yang sangat bersejarah ya teman-teman karena pada momen itu bahasa Indonesia secara resmi diumumkan sebagai bahasa persatuan bangsa. Kemudian bagaimana selanjutnya? Apa sih peran bahasa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan? Jadi, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, teman-teman tahu kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Coba tebak, kapan? Ya, betul sekali. 17 Agustus 1945. Jadi waktu itu bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara ya dalam dekrit presiden. Nah, jadi keputusan ini semakin menegaskan peran bahasa Indonesia dalam pembentukan negara ya, negara baru, negara Indonesia waktu itu pada 17 Agustus 1945. Selain itu, teman-teman, pada era itu bahasa Indonesia juga dipakai sebagai bahasa resmi ya dalam sistem pendidikan di Indonesia dan juga sebagai identitas nasional. Jadi waktu itu sistem pendidikan di Indonesia ya secara resmi harus pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Nah, hal ini tentunya memperkuat kedudukan atau posisi bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kemudian itu sejarah ya. Kemudian bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di era modern dan juga era globalisasi seperti sekarang ini. Nah, jadi seiring dengan modernisasi dan juga perkembangan teknologi, bahasa Indonesia mengalami penyesuaian ya, penyesuaian untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial dan teknologi. Jadi muncullah kosakata baru, muncullah kata-kata baru dengan pengaruh globalisasi ini ya. Banyak sekali kata-kata baru yang dipinjam ya, yang dipinjam dari bahasa asing dan dijustifikasi menjadi kosakata bahasa Indonesia. Kemudian di era digital ini juga membawa perubahan ya, teman-teman, dalam cara berkomunikasinya. Bahasa Indonesia itu semakin banyak dipakai di platform ya, di media sosial dan juga platform digital lainnya. Nah, hal ini juga membuat kosakata baru ya, kosakata baru dan tren-tren baru dalam perkembangan sosial di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, jadi itu saja teman-teman perkembangan atau sejarah ya bahasa Indonesia. Hal ini mencerminkan perjalanan panjang. Podcast tadi mencerminkan perjalanan panjang ya bahasa Indonesia dari masa pra-kemerdekaan sampai menjadi bahasa resmi dan juga identitas nasional Indonesia. Tentunya bahasa Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat ya dan juga perubahan zaman. Mungkin teman-teman kalau update banyak sekali kata-kata baru yang resmi maupun tidak resmi. Nah, hal ini
sebenarnya menjadikan bahasa Indonesia ini kaya ya, kaya akan sejarah dan juga nilai-nilai budaya. Nah, itu saja rangkuman tentang sejarah bahasa Indonesia yang saya dapatkan dari internet. Semoga teman-teman mengerti ya, karena ini spontan. Saya membacakan artikel untuk teman-teman tentang sejarah bahasa Indonesia. Semoga mengerti dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di podcast episode selanjutnya.